Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan materi kita tentang hak orang tua yang harus dipenuhi oleh anaknya dari pelajaran yang ke-7. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana hak yang pertama yang harus kita penuhi untuk orang tua kita, di mana kita semua wajib menggauli kedua orang tua kita dengan baik di dunia ini, dan jika mereka masih dalam keadaan kafir atau musyrik, tetap kita harus menggauli mereka dengan baik dan tidak mengikuti kekafiran serta kesyirikan mereka. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari hak orang tua yang harus kita penuhi, di mana hak yang kedua ini adalah wajib bagi kita semua berbakti kepada kedua orang tua kita, baik mereka masih hidup ataupun mereka sudah meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا." Marilah kita perhatikan ayat yang mulia ini, hadirin yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah," dan Rabbmu memerintahkan janganlah kalian beribadah melainkan hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Allah berfirman, jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan Anda, kata Allah, fala taqul lahumā uff,
jangan sekali-kali Anda mengatakan kepadanya perkataan uf. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan perkataan ah. Wala tanharhuma, dan jangan sekali-kali membentak keduanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Kemudian Allah berfirman, wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah, dan hendaklah dirimu menundukkan, dan hendaklah, kata Allah, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidikku selagi aku masih kecil. Ayat yang mulia ini, atau dua ayat yang mulia ini, surat Al-Isra ayat 23 dan 24, hadirnya Allah muliakan, merupakan ujangan dari Allah Subhanahu wa taala, berisi perintah dan larangan. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan larangan durhaka kepada kedua orang tua. Berkata ah saja tidak boleh. Kemudian juga perintah agar kita merendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Juga dalam ayat yang mulia ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendoakan kedua orang tua kita. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, di antara kita ada yang menyesal, ada yang sempit hatinya, ada yang bersedih karena orang tuanya sudah meninggal. Di antara kita ada yang baru sadar ketika orang tuanya sudah meninggal. Dan banyak yang bertanya, bagaimana saya berbakti kepada kedua orang tua karena orang tua sudah meninggal? Tentunya jawabannya adalah belum terlambat. Kita dalam majlis yang mulia ini insyaallah ta'ala akan bahas bagaimana bakti kita kepada orang tua kita apabila orang tua kita telah meninggal. Di sini penulis menyebutkan 4 hal, ya, dari sekian hal yang harus kita perhatikan. Ini merupakan bakti kita kepada kedua orang tua kita kalau orang tua kita sudah meninggal. Di antaranya yang pertama, bagi mereka yang ingin berbakti kepada kedua orang tua yang orang tuanya sudah meninggal, yang pertama adalah ijtihadu al-waladi fi ta'atillahi wa ibadatih. Hendaknya seorang anak atau kita semua bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesungguhan kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kenapa demikian? Ulama berkata, karena seluruh amal saleh, amal kebajikan, amal kebaikan yang dilakukan oleh kita, amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, maka kembalinya kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya akan mendapatkan pahalanya. Marilah kita perhatikan 2 dalil yang disebutkan oleh penulis di sini. Dalil yang pertama adalah surat An-Najm ayat 39. Surat An-Najm ayat 39. Allah berfirman, wa allaysa lil insani
illa ma sa'a wa an laysa lil insani illa ma sa'a, kata Allah. Dan tidaklah bagi manusia itu melainkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Jadi ayat yang mulia ini Allah kabarkan bahwa setiap manusia tidaklah mendapatkan di akhirat kelak melainkan apa yang dia usahakan di atas muka bumi ini. Apa hubungannya dengan amal soleh anak, ketaatan anak? Ini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya, kata Rasul, sebaik-baik yang kalian makan adalah hasil jerih payah kalian. Kemudian Rasul berkata, wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu hasil jerih payah kalian. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini, hadis ini sahih, Rasul habarkan pada kita bahwa anak-anak kita hasil dari usaha kita. Nah, kita semua hasil dari usaha orang tua kita. Dengan hadis yang mulia ini, ulama berkata bahwa seluruh amalan yang keluar dari anak, maka pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak kalian hasil jerih payah kalian. Dan Allah berfirman tadi dalam surat An-Najm, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang akan mendapatkan sesuatu melainkan apa yang telah dia usahakan. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk menjadi manusia-manusia atau muslim yang soleh atau solehah. Ini kesempatan kalau kita ingin membahagiakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal, yang sudah tiada, yang sudah ada di kubur, yang sudah mendahului kita di alam barzakh, yang katanya kita merasa sedih belum bisa berbakti kepada mereka, maka berbaktilah dengan menjadi insan-insan atau muslim yang soleh, hamba Allah yang taat. Karena solat kita, puasa kita, zikir kita, qiraah Al-Quran kita, sedekah kita, ini akan kembali kepada kedua orang tua kita. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, di mana beliau berkata, inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah hasil dari usaha kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua apabila orang tua kita sudah tiada? Min birrihima ba'dal maut ad-du'a'u lahuma wal istighfar. Caranya yang kedua adalah dengan mendoakan keduanya dan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keduanya. Jadi kita berdoa kepada Allah dan kita memintakan ampunan untuk kedua orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara bakti yang baik. Ya. Yang dibutuhkan oleh orang tua kita saat sekarang, orang tua kita yang sudah meninggal, doa dari kita.
Anak yang soleh dan solehah tahu betul bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya apabila kedua orang tuanya sudah meninggal. Mereka di sana butuh dengan doa. Karena mereka tidak sanggup beramal lagi. Sudah tidak ada amalan, amalnya terputus. Oleh karena itu kita yang masih hidup di atas muka bumi ini, ketika tahu dan sayang kepada bapak kita, ibu kita yang sudah meninggal, maka hendaknya kita mendoakan keduanya dan memintakan ampun untuk keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 24, "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Wa qul, dan katakanlah, ucapkanlah, kata Allah, Rabbirhamhuma, wahai Rabb, kasihilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidikku sewaktu aku kecil. Ayat yang mulia ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar kita mendoakan kedua orang tua kita. Kita lihat ikhwani fillah, di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Kata Rasul, ada seseorang di surga yang orang itu diangkat derajatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya di surga, naik. Kata Rasul SAW, ada seseorang yang derajatnya di surga itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu kenapa saya naik derajat saya ini. Oleh karena itu dia berkata, fayaqul anna hadza, dari mana derajatku ini? Fayuqal bistighfari waladika lak, maka dikatakan kepada orang tersebut, bistighfari waladika lak, Anda derajatnya naik terus dan naik terus, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab istighfar anak Anda kepada Anda atau untuk Anda. Subhanallah. Alangkah bahagianya orang tua yang punya anak soleh. Orang tua yang punya anak tahu bagaimana caranya berbakti ketika dia sudah meninggal. Dan ini merupakan pelajaran untuk kita semua hadirin yang Allah muliakan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Tata cara bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita tatkala mereka sudah mendahului kita. Jangan bersedih, ya. Jangan sempit hati, jangan mengeluh, dan jangan diam. Ketika kita ingat dan ketika kita sayang kepada kedua orang tua kita, maka kita mintakan ampun untuk kedua orang tua kita. Dan dengan sebab itu, maka kedua orang tua kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala biiznillah jalla wa ala. Karena mereka butuh. Amalan sudah terputus. Dan ini dihabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Rasul bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathah." Kata Rasul, apabila seorang manusia telah meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama kata Rasul, illa min shadaqatin jariyah, kecuali kalau dia punya sedekah yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua, au ilmin yantafi'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, au waladin salihin yad'u lahu, atau kalau memiliki anak yang soleh yang berdoa untuknya. Ini cara yang kedua, ikhwani fillah. Jadi cara yang pertama untuk kita
ketika kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal adalah jadilah kita orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita dan beristighfar untuk kedua orang tua kita. Yang ketiga, di antara bakti kepada kedua orang tua ketika orang tua sudah meninggal adalah ikramu sadiqihima wasilatu ikhwanihima, memuliakan kawan-kawannya, memuliakan teman-temannya, memuliakan sahabat-sahabatnya, dan menyambung hubungan dengan mereka. Ini diantara bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kita lihat ketika kita masih hidup, kita lihat orang tua kita punya sahabat, orang tua kita punya kawan, punya teman yang mereka akrab, bergaul. Orang tua kita kadang-kadang mengunjungi dia, dia pun kadang-kadang mengunjungi orang tua kita. Orang tua kita sering menyebut-nyebut namanya, kadang-kadang memberi hadiah kepada mereka. Nah, ketika orang tua kita meninggal, maka apa yang dilakukan oleh orang tua kita, kita teruskan. Itu merupakan bakti yang sangat bakti. Kita lihat hadis yang sahih riwayat al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abarrul birri an yasila ar-rajulu wudda abihi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bakti yang paling besar, bakti yang paling tinggi, sebaik-baik bakti, kata Rasul, adalah seseorang menyambung dan memuliakan kawan-kawan dan sahabat-sahabat bapaknya. Jadi ini merupakan bakti. Ada hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya. Hadis ini sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yasila abahu fi qabrih." Subhanallah, kata Rasul, siapa orangnya yang suka, yang senang bersilaturahim, menyambung hubungan kepada bapaknya di kuburnya, falyasil ikhwana abihi min ba'dih, kata Rasul, maka hendaknya dia menyambung hubungan dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat bapaknya setelah kematian bapaknya. Subhanallah. Hadis ini sahih, akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihi wa musnad Abi Ya'la. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orangnya yang senang menyambung tali hubungan dengan bapaknya yang ada di kuburnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya orang tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyambung hubungan kepada kawan-kawan dari bapaknya itu setelah bapaknya meninggal. Ini merupakan bakti kepada bapak, merupakan bakti kepada orang tua kita. Kita lihat, bapak kita punya kawan misalkan di desa fulan, fi qaryah fulaniyah, sahabat bapak kita. Kita harus sempatkan punya waktu, apakah hari Ahad atau hari Sabtu, apakah pagi atau menjelang zuhur, kita bawa hadiah, datang kepada sahabat bapak kita. Perbuatan kita ini, ikhwani fillah, ini merupakan bakti yang besar. Rasul katakan, abarrul bir, bakti yang paling bakti, bakti yang paling besar ketika seseorang menyambung hubungan dengan
saudara dengan teman bapaknya. Kita lihat penulis menurunkan sebuah kisah atau athar. Saya bacakan. Wazara ibnu Umar radhiyallahu anhuma rajulan fil Madinah. Kita lihat, suatu saat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengunjungi seseorang di kota Madinah. Dia kunjungi orang tersebut. Faqala lah, Ibnu Umar berkata kepada orang tersebut, Atadri lima ataituka? Apakah anda tahu kenapa saya datang kepada anda? Lihat, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia sengaja menyediakan waktunya untuk berkunjung, berziarah kepada seseorang. Kemudian Ibnu Umar bertanya kepada orang tersebut, tahu enggak kenapa saya berkunjung kepada anda? Dia menjawab, Qultu la. Orang tersebut berkata, tidak, saya enggak tahu kenapa anda datang. Ibnu Umar berkata, Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Ibnu Umar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ahabba an yasila abahu fi qabrih falyasil ikhwana abihi ba'dahu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang suka menyambung hubungan dengan bapaknya yang sudah ada di kuburnya, maka hendaknya orang tersebut menyambung hubungan dengan sahabat-sahabat bapaknya setelah sepeninggal bapaknya itu. Wa innahu kana baina abi Umar wa baina abika ikha'an wa wud fa ahbabtu an asila dzaka. Lihat kata Ibnu Umar, kata beliau, sesungguhnya antara bapakku yakni Umar dan bapak anda itu ada hubungan perkawanan, hubungan tali kasih sayang. Oleh karena itu, kata beliau, saya ingin dan saya suka menyambungnya untuk ini. Subhanallah. Lihat ikhwani fillah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyiapkan waktu untuk mendatangi anak daripada bapaknya yang itu merupakan kawannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan bagaimana pengamalan kaum salaf terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bagaimana bakti mereka kaum salaf kepada kedua orang tua mereka. Jadi ikhwani fillah, ini sesuatu yang sangat penting. Marilah kita mempraktekannya. Ketika kita melihat ada sahabat ayah kita atau sahabat ibu kita, kemudian ayah kita berbuat baik kepada mereka, kita pun harus berbuat baik kepada mereka. Dan ini merupakan bakti. Dan kata Rasul, abarul bir, bakti yang paling baik, bakti yang paling utama. Kemudian yang keempat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal adalah at-tasadduqu anhuma, bersedekah untuk keduanya, bersedekah dengan nama keduanya. Kalau kita punya kelebihan, apakah ilmu atau harta, kita bersedekah untuk keduanya. Apakah harta kita bangunkan masjid untuk kedua orang tua kita, atau menggali sumur umum untuk kaum muslimin, atau buat jalan, atau beli mushaf. Beli mushaf ini sangat manfaat sekali. Kita lihat pesantren-pesantren masih banyak santri-santri yang soleh dan solehat yang mereka tidak punya biaya untuk beli mushaf saja susah. Kita kumpulkan mushaf, kita
sumbangkan kepada mereka, sedekah untuk orang tua kita. Ini sangat manfaat sekali. Sangat manfaat sekali. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridai beliau, anna rajulan qal, bahwa ada seseorang yang berkata, inna ummi uftutilat nafsuha. Ada seseorang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, wahai Rasulullah, ibuku mati dengan tiba-tiba, meninggal tiba-tiba, ya. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat, dan saya yakin, saya kira kalau dia sanggup bicara, dia akan bersedekah. Cuma ibuku meninggal dengan tiba-tiba. Ya ikhwani fillah, bisa jadi ya di antara kita meninggal dengan tiba-tiba. Banyak di antara saudara kita ikhwani fillah meninggal tanpa kabar berita. Oleh karena itu kita harus siap semua. Enggak mesti yang namanya kematian itu nunggu sakit dulu. Ya, enggak mesti. Banyak sebabnya, banyak halnya. Banyak sebab. Ada yang lagi nyantai di mobil, lagi tidur, tabrakan mobilnya, ya, kecelakaan, meninggal. Ada yang lagi jalan kesandung, jatuh kepalanya, kebentur benda, meninggal, ya. Ada yang sakit, dia nggak terasa ada sakit, kemudian tiba-tiba Allah kasih sakit, meninggal, ya. Nah ini, ikhwani fillah, ada seseorang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, ibuku mati mendadak tiba-tiba. Dan saya kira kalau dia bisa bicara, dia akan sedekah. Fa hal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah dia akan mendapatkan pahala kalau saya sedekah untuk dia? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am." Ya. Fatasaddaq anha, kata Rasulullah SAW, bersedekahlah untuklah. Ini menunjukkan ikhwan fillah, ketika kita bersedekah untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal, maka pahalanya mengalir. Subhanallah, alangkah bahagianya orang tua kita, ya, yang sudah meninggal. Jadi kalau kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita yang orang tua kita sudah meninggal, masih ada cara, masih ada jalan, masih banyak jalan. Di antaranya tadi yang pertama apa? Kita bersungguh-sungguh, beristihad menjadi orang yang saleh, sungguh-sungguh ibadah, salatnya sungguh-sungguh, puasanya sungguh-sungguh, baik itu yang wajib atau yang sunnah, ya. Kemudian kita mendoakan kedua orang tua kita, minta ampun untuk kedua orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kedua orang tua kita naik terus derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, kita menyambung hubungan dengan kawan-kawan dari orang tua kita. Yang kata Rasul, abarul bir, bakti yang paling baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, bisa kita sedekah. Enggak mesti banyak, enggak mesti banyak. Apakah kita belikan buku-buku Islam, atau kita punya duit rizki satu beli buat mushaf untuk santri, ya, atau untuk kita lihat saudara kita yang suka membaca Quran, kita kasih mushaf, kita niatkan untuk orang tua kita, pahalanya mengalir. Subhanallah, ketika Al-Quran itu dibaca per ayatnya, mengalir. Ini bakti yang sangat besar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa hal yang harus kita perhatikan. Dan untuk mereka-mereka yang orang tuanya masih hidup, jangan sia-siakan bakti. Karena dalam berbakti kepada kedua orang tua banyak hal-hal yang baik, keutamaan-keutamaan yang akan digapai oleh anak.
Di antaranya kita lihat bahwa doa dari orang tua kita itu mustajab. Ya. Dan ini didasari dengan sebuah hadis yang hasan, hadis yang hasan rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "Thalathu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak ada keraguan padanya. Rasul SAW berkata, la syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalam doa-doa tersebut. Yang pertama kata Rasul, da'watul madlum, doanya orang yang didolimi. Yang kedua, da'watul musafiri, doanya orang yang sedang melakukan safar. Dan yang ketiga adalah da'watul walidi liwaladihi, doanya orang tua untuk anaknya. Subhanallah, 3 doa ini mustajab. Dan ini Rasul SAW katakan la syakka fihin, tidak ada keraguan. Doanya orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi kalau berdoa, itu kata Rasul SAW ketika Rasul berkata kepada Mu'adz bin Jabal, wattaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah doanya orang yang didolimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisahnya. Ya. Doanya orang musafir juga, yang sedang safar juga. Doanya orang tua untuk anaknya juga. Ini kesempatan. Kesempatan ikhwani fillah. Ketika orang tua ridha kepada anaknya, maka berbahagialah anak tersebut. Setiap dia keluar dari rumahnya, setiap hari didoakan oleh orang tuanya. Subhanallah. Dan ngeri ya, kehinaannya akan digapai, kehinaannya akan diperoleh bagi orang atau bagi siapapun di antara kita yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal'iyadzubillah. Setiap hari orang tuanya kesal, bagaimana mendoakannya? Oleh karena itu ikhwani fillah, ini kesempatan. Dan ini merupakan jihad. Ya. Kemudian di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, doa orang tersebut itu mustajab. Bukan orang tuanya saja, tapi doa orang yang berbakti kepada kedua orang tua ini mustajab. Ya. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Uwais bin Amir, ya, yang datang dari Yaman, yang Rasul katakan, Rasul wasiatkan kepada para sahabatnya kalau ketemu dengan Uwais bin Amir, kalau bisa mintakan ampun. Kenapa demikian? Karena sifatnya Uwais bin Amir ini sifat yang paling menonjol, ya, yang ada pada diri beliau adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Dari sini kita tahu bahwa bakti kepada kedua orang tua, ya, seseorang yang berbakti dengan baik kepada kedua orang tua, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Kemudian di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, ikhwani wa akhwati fillah rahimanakumullah, Allah akan lepaskan dia dari kesempitannya, ya, dari mara bahaya. Dan ini pun pernah Rasulullah SAW habarkan pada kita dalam sebuah hadis yang sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari, bagaimana Rasulullah SAW bercerita dalam hadis yang panjang, ada 3 orang yang masuk gua, kemudian ada batu yang menutupi pintu gua tersebut, dan semua mereka sudah menyangka bahwasanya mereka pasti binasa di situ. Antum bisa bayangkan, di saat yang sangat-sangat genting sekali, pintu gua tertutupi dengan batu besar, dia dorong susah. Mereka 3 orang itu untuk mendorong batu itu tidak bisa.
ya, dan pasti matinya, ya, tidak ada pertolongan. Sehingga 3 orang itu bertawasul kepada Allah dengan amal-amal kebaikannya. Di antara 3 orang tersebut bertawasul dengan baktinya dia kepada kedua orang tua, subhanallah. Di mana setiap malam dia sering kasih air susu kepada kedua orang tuanya. Suatu saat terlambat, dia bawakan susunya, dipegang, dan orang tuanya sudah tidur. Dia enggak berani membangunkan kedua orang tuanya. Anak-anaknya kelaparan, ya. Dia tidak mau minum untuk dirinya dan keluarganya sebelum orang tuanya minum, sampai pagi, sampai fajar. Dan itu yang namanya teko, dipegang di tangannya terus, subhanallah. Dan dia enggak tidur. Dia tidak tidur, menunggu kedua orang tuanya sampai bangun di fajar itu, subhanallah. Sampai dia berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Subhanallah. Ya Allah, seandainya aku lakukan hal tersebut betul-betul mencari wajah Anda, wajah Engkau, maka lepaskan kami dari kesulitan yang kami sedang alami ini, dari batu besar ini. Akhirnya ikhwani fillah, batu itu bergeser. Allah geser. Ini menunjukkan bahwa bakti kepada kedua orang tua, ya, bisa menyelamatkan seseorang dari mara bahaya. Bakti anak kepada kedua orang tuanya ini bisa menyelamatkan seseorang dari sesuatu musibah, dari kesempitan. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar hati-hati, jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Karena durhaka kepada kedua orang tua ini merupakan dosa yang paling besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau berkata, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair?" Kata Rasul, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan dosa yang paling besar? 3 kali Rasul sebutkan dalam hadis ini. Kata Rasul, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair?" Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 kali Rasul katakan. Qalu, mereka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Mau wahai Rasulullah. Rasul berkata, "Al-isyraku billah," menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, "wa uququl walidain," dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis yang mulia ini, durhaka kepada kedua orang tua ikhwani fillah merupakan dosa yang paling besar. Dan durhaka kepada kedua orang tua di antara hal yang bisa menghalangi seseorang masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam An-Nasa'i, kata Rasul, "Wa thalathatun la yadkhuluna al-jannah." Ada 3 jenis manusia yang tidak bisa masuk surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-'aqu li walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, al-mudminu 'alal khamri, pecandu minuman keras. Dan yang ketiga, al-mannan bima a'ta, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhwani fillah menyebutkan salah satunya adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini susah masuk surga. Kemudian juga ancaman orang yang durhaka kepada kedua orang tua, amalan-amalannya akan hancur binasa. Telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," kata dia,
ara'aita idza shallaitu shalawat al-khams wa sumtu ramadan wa addaitu zakah wa hajjatu al-baita famadza li. Ya Rasulullah, kata orang tersebut, apa pendapat Anda jika aku salat 5 waktu dan puasa Ramadan dan aku menunaikan zakat dan aku menunaikan haji ke tanah suci? Apa yang akan aku dapatkan wahai Rasul? Kita lihat ikhwani fillah. Rasul menjawab, man mata ala hadha kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, orang yang mati di atas hal ini, kata Rasul, orang yang meninggal di atas hal ini, maka dia kedudukannya bersama para nabi, as-sadiqin dan syuhada pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Rasul, malam ya'uq walidayhi, selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Selama tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang terakhir ikhwani fillah, saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan kita semua di sini bahwa durhaka kepada kedua orang tua, balasannya anak-anak kita akan durhaka juga kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan pula, keburukan yang semisalnya. Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 40. Ada pepatah Arab mengatakan kama tadinu tudan. Seperti yang kau lakukan, maka balasannya adalah seperti itu pula nanti. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung dari jenis amalnya. Saya pernah bercerita ada seseorang, ya kan, udah tua, diseret sama anaknya. Kemudian anaknya bawa pisau, bawa belati, bawa golok. Anaknya ingin bunuh dia. Kata bapaknya, kenapa anda anakku mau bunuh saya? Kata anaknya, enggak tahu, saya mau bunuh anda saja sudah. Keinginannya besar sekali. Ya. Kata bapaknya, in kunta labudda fa'ilan fadhbahni fi tilka as-sahra. Kalau anda betul-betul mau bunuh, mau nyembelih saya, sembelih saya di sana, di Sohrok sana. Kata anaknya, kenapa mesti di sana? Saya sembelih anda wahai bapakku. Ini anak yang kurang ajar kan? Anak durhaka, masa bapaknya mau disembelih. Apa kata bapaknya? Kenapa saya suruh anda sembelih saya di sana wahai anakku? Karena dia bilang laqad dzabahtu abi hunak. Saya dulu nyembelih bapakku juga di sana. Nah, itu. Jadi ini ikhwani fillah, al-jaza kama tadinu tudan. Apa yang anda perbuat hasilnya pun akan seperti itu kelak balasannya, ya. Baik. Mungkin ini saja yang bisa anda sampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Isya jam berapa kita? Itu sudah masuk waktunya atau belum? Saya minta izin tadi, insyaallah pekan depan ana ada safar, ya, safar. Jadi pekan depan kita libur. Insyaallah pekan depan lagi kita lanjutkan pembahasan baru, yakni pelajaran yang ke-8. Kalau tadi tentang hak orang tua, insyaallah nanti hak anak. Ini yang harus diketahui oleh orang-orang tua. Apa hak-hak anak, kemudian hak-hak berikutnya yang insyaallah taala akan kita bacakan setiap malam Selasa, ya, di masjid yang mulia ini insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.